Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfala, saya dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji T independen. Uji T independen ini juga merupakan bagian dari uji beda min 2 sampel. Uji T independen yaitu diambil pada dua kelompok yang berbeda. Uji min 2 sampel di mana menguji perbedaan min antara sampel 1 atau kelompok 1 dan sampel 2 atau kelompok 2. Dipakai apabila terdapat satu variabel numerik dan satu variabel kategorik dengan dua kategorik atau kelompok. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji beda min 2 sampel yaitu data harus berdistribusi normal. Uji beda min 2 sampel itu terbagi menjadi dua, yaitu sampel independen dan sampel dependen. Sampel independen artinya adalah sampel di mana data tersebut diambil pada dua kelompok responden yang berbeda. Contohnya adalah apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara orang kota dan orang desa. Nah, kita perhatikan di sini yang menjadi variabel numerik adalah rata-rata kadar kolesterol, sedangkan yang menjadi kategoriknya adalah wilayah tempat tinggal. Jadi, variabel kategoriknya adalah wilayah tempat tinggal, di mana wilayah tempat tinggal tersebut terbagi kepada dua, yaitu kota dan desa. Uji T independen ini sendiri dalam penyelesaian perhitungan statistik itu juga harus dilihat pada dua tipe. Yang pertama adalah varian sama, yang kedua adalah varian beda. Pada uji T independen ini jumlah sampel pada masing-masing kelompok tidak harus sama. Beda dengan uji T dependen, jumlah sampel pada kelompok 1 dengan kelompok 2 atau sebelum dan sesudah itu harus sama, artinya diambil pada orang yang sama. Jika ada yang tidak sama, artinya misalkan data awal diambil kemudian data sesudahnya tidak diambil, maka sampelnya hangus atau tidak bisa digunakan. Sedangkan pada uji T independen, jumlah sampel pada kelompok pertama dengan kelompok yang lain itu boleh saja tidak sama atau berbeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kelompok sampel, apakah dia termasuk pada varian sama atau varian beda? Nah, untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus melakukan uji homogenitas varian atau disebut juga dengan uji M. Selanjutnya, silakan dilihat penjelasan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya apabila nilai F memiliki p-value kecil atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak. Kesimpulannya varian beda. Dan apabila nilai F-nya memiliki p-value besar dari 0,05, berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulannya varian sama. Nah, untuk melakukan uji T independen varian sama, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, uji T independen varian beda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal, yaitu sebagai berikut. Jika sudah dilihat soalnya, sekarang kita masuk pada cara pengerjaannya, yaitu sebagai berikut.
Nah, itulah penjelasan tentang uji T independen beserta contoh soalnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.